Sore teman-teman, kita bertemu lagi dengan saya Yosef Wijoyo dari Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma dalam video Farmasi Education Series. Kali ini kita akan melanjutkan drug related problem, di mana saya menamainya sebagai part 3, di mana sebelumnya ada drug related problem part 1 dan part 2 yang ada di YouTube ini. Jadi silahkan mengikuti lebih dulu kalau ingin tahu lebih banyak ya. Kita akan lihat drug related problem part 3 ini isinya apa. Jadi ada pertanyaan menarik yang disampaikan mahasiswa pada waktu kita berdiskusi tentang drug therapy problem dan dari Cipul dan kawan-kawan dan drug related problem yang ada di PCNE versi 801. Pertanyaannya sebagai berikut. Kalau kita menggunakan Cipul, maka dengan mengetahui tahapan pelayanan obat, maka tahapan mana yang potensial mengalami DTP atau drug therapy problem dapat ditentukan, sehingga dapat diketahui efektivitas dan keamanan terapi obat. Sedangkan kalau versi PCNE, maka kita harus menentukan efektivitas dan keamanan terapi obat sebagai problem terlebih dahulu sebelum menentukan DRP-nya atau drug related problem-nya. Pertanyaannya, dari mana efektivitas dan keamanan itu dapat ditentukan kalau belum diketahui DRP-nya? Ini pertanyaan yang menarik sekali ya, karena kita bicara dengan DTP dan DRP ya. Mari kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Nah, untuk drug therapy problem kita ingatkan dari Cipul dan kawan-kawan ini seperti ini. Jadi dasarnya adalah adherence as a test of patient-centeredness di sini. Jadi seperti yang sudah saya kemukakan di drug related problem part 1 bahwa seorang pasien yang datang untuk mendapatkan pengobatan itu berarti dia menyadari bahwa dia mengalami kondisi yang harus diobati sehingga dia datang ke dokter. Jadi pasien itu understand, paham. Setelah itu dia memiliki ekspektasi apa yang terjadi, apa yang diharapkan terjadi pada saya, gitu. Terus bagaimana itu dapat mempengaruhi efektivitasnya pada saya. Dia punya expectation terhadap obat yang diperoleh dari dokter. Dan dia juga akan berpikir concern obatnya safe nggak ya, aman nggak ya. Setelah pertimbangan itu lalu saya harus melakukannya bagaimana? Saya harus meminum semuanya sampai habis atau tidak? Itu seperti itu. Nah, kalau obat itu dibawa ke apotek, maka apoteker membaca ada obatnya, berarti ada indikasinya, ada appropriateness, terus efektivitasnya seperti apa, safety-nya seperti apa, lalu kepatuhan pasien seperti apa. Nah, itulah memunculkan drug therapy problem yang meliputi ada 7 ya. Diperlukan terapi obat tambahan atau ada obat yang tidak diperlukan, atau terkait efektivitas terapinya tidak tepat, dosisnya terlalu rendah, terus kemudian terjadi efek samping atau dosisnya terlalu tinggi, atau pasien tersebut tidak patuh. Itu pemikiran dari apoteker waktu menerima obat yang akan dibeli di apotek melalui resep. Nah, kita melihat di Cipul ini ya. Jadi ada indikasi pasien datang ya. Jadi kalau ada indikasi drug product, dosage regimen dan outcome, jadi kita bisa analogikan seperti ini. Ada orang datang membeli obat dengan resep dokter. Obat dalam resep tersebut adalah obat yang diresepkan berdasarkan diagnosis dokternya. Obat dalam resep dibaca apoteker sebagai indikasi. Kemudian apoteker memilih produk obat, mereview dosage regimennya, dan kemudian memberikan informasi kepada pasien supaya outcome terapi itu tercapai. Ini cara berpikir dalam gambar yang di atas dari Cipul dan kawan-kawan. Lalu dari gambar di atas itu timbul tahapan-tahapan mana yang ada kemungkinan drug therapy problemnya. Di tahap indikasi, tadi sudah saya jelaskan terkait obat tidak dibutuhkan atau dibutuhkan tambahan obat. Terkait produk obat, apakah obatnya itu tidak efektif atau memunculkan efek samping. Terkait dengan dosis regimen, mungkin dosisnya terlalu rendah atau dosisnya terlalu tinggi.
Sebelum diserahkan pada pasien, kita harus perhatikan informasinya sehingga kita sekaligus melihat potensial DTP-nya adalah ketidaktaatan penggunaan obat. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan di mana terjadinya drug therapy problem. Nah, dari kemungkinan drug therapy problem inilah lalu memunculkan outcome-nya itu apakah efektif, apakah obat itu aman digunakan oleh pasien. Bagaimana obat itu efektif? Kalau obat yang digunakan pasien itu mencapai target terapi yang disimbolkan dengan data lab yang sudah sesuai target ataupun gejala-gejala yang tadinya ada dan mungkin memberatkan menjadi lebih berkurang atau hilang sama sekali. Kalau terkait safety, kita bisa melihat ada tidaknya efek samping atau ada tidaknya efek toksik yang ditimbulkan oleh penggunaan obat tersebut. Itu dari Cipul tadi ya. Nah, sekarang kita lihat yang versi drug related problem versi PCNE versi 8.0. PCNE versi 8.01 secara singkat ada di slide ini. Jadi ada problem, ada penyebab, ada intervention, dan ada acceptance. Problem menurut PCNE versi 8.1 itu dibagi 3 besar. Efektivitas treatment, keamanan terapi, dan lain-lain. Ada 3 itu saja. Nah, terkait 3 problem ini kita cari penyebabnya apa. Apa terkait pemilihan obat, bentuk sediaan, durasinya, itu terkait prescribing-nya, dispensing, drug use, terkait farmasinya, atau terkait penggunaan pasien, atau lain-lain. Setelah kita tahu problem dan penyebabnya, maka kita bisa melakukan plan intervention. Nah, di sini dikatakan oleh PCNE, intervention itu bisa ada 4 level. Pada level prescribing, penulis resep, pada level pasien, atau pada level obat, atau lain-lain. Nah, intervention yang kita berikan itu bisa diterima atau bisa tidak diterima. Nah, atas dasar acceptance inilah kita akan menentukan status DRP tidak diketahui, terselesaikan, sebagian terselesaikan, atau tidak terselesaikan. Nah, sekarang apa hubungannya DTP dan DRP? Tadi pertanyaannya, kalau tadi kita tahu drug therapy problemnya, maka kita bisa paham bagaimana efektivitas dan keamanannya. Nah, kita lihat gambar yang sama ini sekali lagi. Kita lihat bagian tengah, appropriate, obat itu dapat atau tidak, obat itu efektif, obat itu safety, obat itu digunakan pasien dengan baik atau tidak. Nah, ini sama. Jadi kalau kita pakai PCNE, sebetulnya appropriate, effectiveness, safety, dan adherence tadi itu pada PCNE diterjemahkan sebagai drug related problem yang kalau kita sederhanakan menjadi kotak di sini. Jadi problem yang di sini itu adalah isinya apa? Terkait dengan obat-obat yang tercantum, misalnya orang beli di resep tadi. Orang beli misalnya metformin, glibenclamid, dan satunya adalah lisinopril. Berarti di situ problem di situ ditulis apakah ada satu obat DM, satu obat hipertensi. Appropriate artinya ada obat atau tidak, efektif atau tidak, safety atau tidak, lalu pasiennya patuh atau tidak. Masih bingung ya? Nah, supaya nggak bingung, kita lihat contoh kasus sederhana ini. Seorang perempuan bernama Ibu Alberta, 60 tahun, datang ke apotek beli obat diabetes merek G dengan aturan pakai 2 kali sehari. Sambil menunggu dia cerita bahwa obat diabetes yang dia konsumsi tidak membuat dia jadi bertambah baik. Ibu Alberta adalah seorang aktivis perempuan, sangat sibuk, makanya tidak teratur setelah kurang gerak. Terakhir dia periksa lab, data glukosa darah puasanya 140 mg/sen dan 2 jam setelah makan 200 mg/sen. Nilai HbA1c-nya sebesar 11%. Tekanan darah 140/100, kolesterol total 150, HD80, LDL 50 mg/dl. Ibu ini telah menjalani terapi DM selama 5 bulan. Bagaimana cara kita merubah ini menjadi problem padahal kita tidak tahu drug therapy problemnya? Ya, gitu. Jadi obatnya apa? Ada obat diabetes. Terus kemudian ada problem
yang lain selain diabetes, yaitu dia mengalami tekanan darah yang tinggi 140/100. Itu tidak normal. Sedangkan kolesterolnya kita lihat angkanya masih dalam range normal. Obat diabetesnya dia dapat enggak? Oh, obat dapatnya dapat obat merek G. Appropriate obatnya ada? Ada. Obatnya efektif? Tidak. Lah kenapa? Lah glukosa darah buah saya masih tinggi 140. 2 jam postprandial masih 200. Berarti obat itu tidak efektif. Apakah obatnya aman? Di kasus tersebut tidak dilaporkan adanya kejadian efek samping atau efek toksik, berarti aman. Adherence? Nah, dipertanyakan, tanda tanya. Untuk hipertensi, kondisi hipertensi, ada obatnya? Nggak ada. Oh, berarti hipertensinya belum di treatment. Nah, disinilah problemnya teridentifikasi. Yang pertama, penggunaan obat DM merek G tidak efektif. Kepatuhan pasien dipertanyakan. Itu kemungkinan penyebabnya itu. Jadi problemnya tidak efektif. Lalu yang terkait hipertensi, belum ada treatment untuk tekanan darah 140/100 yang sudah menunjukkan kemungkinan terjadinya hipertensi. Kalau problem teridentifikasi, kita masukkan tadi apa? Tadi berarti terapi gagal P11 terkait diabetesnya. Terus kemudian terkait dengan P13, untreated symptom or indication. Jadi terapi untuk hipertensinya tidak ada. Tapi jangan lupa, karena ini orang sakit DM dan dia juga sudah menunjukkan hipertensi, ada risiko kardiovaskular terkait hipertensi dan dislipideminya. Ini juga diperhatikan. Kita lihat ASCVD risk-nya, kalau itu tadi dihitung kurang lebih 4,7%, normalnya 2,3 ya, selisihnya sedikit sih. Jadi tidak perlu obat yang mengarah ke dislipid kalau lihat dari angkanya seperti itu. Lalu dari problem ini apa? Lalu kita lihat penyebabnya. Nah, penyebabnya bisa dilihat di sini. Bisa jadi karena apa? Kira-kira karena apa? Bisa jadi dosis obatnya terlalu rendah juga bisa. Bisa juga kepatuhan pasiennya kurang. Atau gaya hidup pasien yang tidak mendukung terapi DM, di mana HbA1-nya 11%. Ya, jadi kita bisa menginformasikan banyak hal ke pasien ini, atau kalau kita kenal dokternya, kita bisa menginformasikan hal tersebut ke dokternya. Terkait hipertensi, jelas tidak ada obatnya. Kita perlu menginformasikan ke dokter bahwa Ibu Alberta ini mengalami hipertensi sehingga memerlukan resep dokter untuk obat hipertensi. Jadi plan interventionnya bisa dilihat komunikasi ke dokter, ya. Terus kemudian kepada pasien berikan konseling tentang pentingnya kepatuhan, pentingnya mengatur gaya hidup. Lalu terkait dengan rekomendasi ke dokter atau usulan ke dokter tadi bisa diterima atau tidak diterima, itu bisa. Ke pasien, mungkin pasiennya saat itu mengerti, tapi belum tentu juga melakukan. Jadi bisa jadi DRP-nya itu diketahui, terselesaikan, atau DRP-nya diketahui tapi sebagian terselesaikan kalau misalnya pasien tidak patuh dan sebagainya. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi berangkat dari DRP pun dari PCNE, setelah kita menentukan problemnya, kita juga bisa menentukan drug related problemnya. Jadi mana yang akan kita pakai? Drug therapy problem atau drug related problem itu sebetulnya prinsipnya sama. Kita melakukan assessment terhadap permasalahan yang dialami oleh seorang pasien yang menggunakan obat. Ini yang perlu diketahui situ, ya. Baik teman-teman, sekian saja informasi dari saya. Saya Yosef Wijoyo. Silakan hubungi email atau WA saya bila ingin berkomunikasi atau berikan komentar di YouTube ini. Klik like kalau suka, ya. Subscribe bila ingin mendapatkan pemberitahuan secara rutin terkait update video di Pharmacy Education Series ini. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa lagi di lain video.